Oke, kali ini akan saya share sebuah game bagus dari seorang pemain non-master melawan master nasional Indonesia. Partai ini terjadi di tahun 2018. Master nasional Indonesia memegang buah putih, yang non-master. Ya, beliau adalah seorang wasit nasional yang pernah menjadi wasit pairing di Kejurnas Aceh, kemudian event internasional Asian Junior Chess Championship ya, di Solo, kemudian Pornas Korpri di Pangkal Pinang waktu itu. Beliau bernama Sugio ya, atlet catur yang kebetulan menjadi wasit nasional, ahli dalam pairing ya. Permainannya luar biasa. Seorang Sugio pecatur yang kebetulan menjadi wasit nasional. Banyak orang yang kagum dengan dia karena kemampuan mengingat partai-partai terbagus dari master dunia bisa dia lakukan, apalagi partainya sendiri. Dia bisa mengingat partai-partainya yang beberapa tahun yang lalu dia masih ingat. Itulah kelebihannya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja. M4 C5, kuda F3, kuda C6, Sicilia. Ya, di sini lebih ke alapin ya posisinya. D5, E5. Ya. Ada 4 partai yang mirip dengan partainya Kasparov, tapi ada sedikit varian yang berbeda. Kasparov memegang hitam dan 4-4-nya menang. Oke, kita lanjut di permainan ini. Gajah G5 pining menteri, gajah B5 pining raja, menteri C7, D4, C kali D4, C kali D4. Masih seimbang. E6, persiapan gajah gelap untuk bisa keluar dari sarang. Kuda C3, kuda G E7, gajah maju ke E3, A6 mengusir gajah, gajah kembali ke E2, blok dari taktik pining, yaitu gajah terang ke arah menteri putih. Kuda F5 menyerang gajah gelap, menteri maju ke D3, persiapan strategi untuk membuat penyerangan gajah E7, rokade pendek. H3 menyerang gajah, dicuekin, kuda makan gajah gelap. E3, menteri makan E3, gajah mundur ke F5, benteng A C1 segaris dengan menteri. Di sini hitam memutuskan menterinya manuver ke A5 untuk mendapatkan posisi lincah. A3, benteng A C8 segaris dengan benteng C1, perebutan lajur terbuka di C. Benteng F D1, B5 dorong. Hitam mencoba memposisikan pionnya untuk persiapan ending agar memudahkan buah-buah di sayap menteri menjadi buah yang bagus untuk persiapan ending. Hitam tadi pion, kemudian sekarang putih. G4
mengusir gajah. Gajah G6 H5. Di sini gajah terang bermasalah dengan petak lari, tidak punya petak untuk manuver. Satu-satunya adalah pembongkaran H5, kuda G5. Sekarang lihat kuda di posisi pemain putih, satu-satunya buah yang menyerang ke arah raja adalah kuda, menyerang pion raja dan menyerang petak kaleri raja. Harus ada penukaran. H makan G4, gajah makan G4, kuda galak langsung dipukul oleh gajah. Kemudian putih menjawab H. Kenapa H? Di sini putih mengambil keputusan agar petak H adalah menjadi milik benteng putih. Tetapi hitam juga masih punya kemampuan menghindar dari serangan dan kemampuan memblok atau membatasi serangan dengan buah-buah yang tersisa di atas papan. Kuda E7, raja pembersihan jalur untuk bentengnya, benteng F D8, benteng H1, persiapan menyerang raja, tetapi hitam masih punya tempo. Hitam sibuk dengan bagaimana membongkar sayap menteri untuk mempersiapkan ending. Dimakan menteri. Benteng H4, persiapan baterai, menteri makan pion. Di sini jumlah pion menang 1 hitam. Benteng baterai, raja bergeser dengan harapan bisa diblok jika diserang pakai benteng, diblok oleh kuda. Cek, kuda G8, kuda putih menyerang menteri. Disinilah awal mula bencana bagi pemain putih karena hitam luar biasa. Menterinya sangat lincah dibarengi dengan kekuatan benteng yang ada di jalur 8, baris ke-8. Menteri B4 menyerang kuda dan menyerang pion. Pion ini juga pion lemah karena mudah sekali dikeroyok oleh benteng C8. Kemudian menteri hitam juga segaris dengan buah gantung, kuda dan gajah terang. Keputusan putih adalah jika kuda bergerak ke C5 langsung dipukul oleh benteng dan menteri akan memakan gajah terang gratis. Putih benteng gajah D1, hitam mengambil keputusan untuk mengeroyok pion. Sang master menjawab benteng H8 pindah ke H4. Benteng menteri segaris dengan benteng H4. Benteng H4 pembelanya cuma 1, menteri benteng baterai. Jika terjadi pembongkaran atau pembersihan jalur, benteng akan ketangkap. Di sini yang bermasalah adalah kuda putih. Kuda putih adalah kuda yang bermasalah dengan petak lari, sehingga dicegat oleh benteng ke C8. Ternyata benar kudanya melakukan kesalahan, kuda dimakan. Putih tidak berani memakan pakai pion karena buah putih akan habis. Putih menjawab membalas serangan. Gajah menyerang benteng, benteng mundur ke C8. Gajah makan benteng, benteng makan gajah, benteng minta ditukar. Di sini keputusan hitam membiarkan dia tempo pion karena pion bebas ini akan mengganggu konsentrasi buah-buah tersisa di atas papan oleh pemain putih, sehingga nantinya pada saat di ending jika terjadi pertukaran besar-besaran, pion ini pion yang terjauh dari raja putih kemungkinan bisa dipromosikan. Tetapi putih memilih pertukaran, dimakan pakai menteri. Cek, serangan 2 arah, menyerang raja, menyerang pion.
diblok oleh menteri, minta ditukar. Putih menjawab ke C1 dengan alasan dari mana Raja Hitam terbuka. C8 bisa diserang. Blok lagi oleh Menteri Hitam. Putih menjawab D2 menyerang pion. Di sini pemain Hitam berhitung jika pion ditangkap itu tidak menyerang raja. Tetapi di sini posisi Raja Putih adalah di warna terang. Gajah terang mulai bergerak, cek. Kemudian Raja bergerak ke H2. Kita lihat petak G2 adalah petak diserang gajah, sehingga hanya butuh keroyokan dari buah yang lain, yaitu menteri. Pola checkmate terjadi. Dibela oleh menteri dari jarak jauh dengan pembersihan jalur. Dimakan. Menteri makan pion. Pion naik G6. Menteri G6 dengan alasan raja terbuka, kemudian bisa diserang. Kemudian menterinya bisa masuk ke G, tetapi di sini hitam luar biasa. Dia menyerang ke H, raja pindah ke G3, cek G1, raja ke F4, pionnya dimakan. Benteng menyerang menteri dan menyerang pion, namun pion masih dibela, cek, maju ke G5, menteri masuk petak royokan, cek, menyerang raja, menyerang benteng. Disinilah muncul keroyokan, kuda yang royok benteng, pola checkmate terjadi. Benteng mundur pol G1, menteri H5 cek. Satu-satunya petak adalah G3, kuda F5 cek. Di sini ada dua petak lari, F2 atau F4. Raja memilih ke F2. Disinilah kemenangan hitam terjadi, cek, sekaligus skewer. Jika raja mundur membela benteng, menterinya kemakan. Jika rajanya pergi membela menteri, bentengnya kemakan. Disinilah putih menyerah. Luar biasa partai ini dari seorang Sugio, ya. Dengan kemampuan posisional yang luar biasa, kita bisa ambil pelajaran dari partai ini. Bagus sekali, ya. Sederhana, dari keuntungan kecil yang diraih, kemudian mendapatkan tempo yang luar biasa serangan baliknya, dan disinilah kemenangan hitam bisa diraih.